Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Yesus, Pintu ke Kandang. Ayat renungan malam ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pada zaman sebelum munculnya kereta api di Udik, Australia, para peternak mengusik kawanan kambing domba dari padang-padang luas di Udik, Australia. Jika mereka agak jauh dari tempat tujuan, sering jalanan tertutup dan para peternak harus sabar menggiringnya dengan lembut. Dewasa ini pun masih terdapat hal-hal seperti itu dengan menggunakan pengusik, anjing, dan kuda. Mereka menjaga kambing dombanya sambil mengembek dan mencium bau domba yang bercampur abu pada panas terik. Seruan Yesus, orang Palestina itu terdengar dari jauh, di mana gembala menjaga kawanan kambing dombanya yang harus diberi makan dan dijaga. Jarang seorang menjaga lebih dari 2 atau 300 domba. Pada umumnya kurang dari itu. Kawanan yang berjumlah 100 seperti yang disebut dalam perumpamaan itu, jumlahnya lebih besar dari jumlah rata-rata. Dalam pemeliharaan secara pribadi seorang gembala dan ketergantungan mutlak kawanan domba itu pada gembala, digunakan Yesus sebagai perbandingan dengan manusia dalam hubungannya dengan Allah. 2 kali Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Masing-masing mempunyai tujuan tersendiri. Pada ayat 7, Yesus berkata, "Akulah pintu gerbang." Gembala yang sejati mendekati kawanan domba melalui dia. Yang bukan gembala masuk dengan memanjat dari dinding. Ia datang untuk mencuri dan merampas. Pada saat Yohanes menulis, banyak pencuri domba yang memutarbalikkan kebenaran. Yohanes teringat hal itu lalu menuliskan penekanan Yesus. Gembala yang baik datang hanya melalui Yesus, pintu itu. Ia adalah pintu dalam segi lain. Tiap hari si gembala akan membawa kawanan dombanya untuk mencari padang rumput. Yesus menggunakan perbandingan padang sebagai ibarat keselamatan, karena padang itu berarti kehidupan bagi domba-domba. Kawanan itu pun adalah ibarat kenyamanan karena kasih karunia Allah. Yesus menemukan kandang itu. Yesus menyediakan padang itu. Yesus menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Ditujukannya kepada dirinya segala penerapan yang mungkin dari hubungan gembala dan domba. Ia adalah pintu, gembala dan kandang. Apapun kesan gambaran tersebut, penerapannya terdapat pada diri Yesus. Saudara, gambaran tersebut bersifat desa sehingga banyak orang yang tidak mengenalnya. Akan tetapi pelajaran yang diberikannya terang dan tepat. Yesus yang adalah segalanya bagi kita, menyediakan segalanya pula bagi kita. Berharaplah padanya setiap hari, maka ia akan memberimu makanan yang menyehatkan dan ia akan melindungimu. Sebagaimana seorang gembala duniawi mengenal domba-dombanya, demikian juga gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 114. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menjadi gembala kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyediakan makanan bagi kami. Biarlah kami tetap berpegang kepada Engkau untuk menuntun kami pada jalan yang tepat menuju pintu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hari demi hari, dan biarlah Tuhan menyertai kami dalam istirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.